Guys, jadi gue mau update tentang track drag race yang lagi gue bikin. When I tell you no, you throw a tantrum. You're never satisfied with what you have. Honestly speaking, gue sekarang itu lagi dalam taraf mengurusi izin-izin. Karena seperti yang kalian tahu, semua itu legalitasnya harus beres. Izin-izin semua harus diurus dan sebentar lagi akan selesai. Kalau izin-izin udah selesai, barulah kita akan mulai membangun pembangunan sirkuit itu. Ya doain aja semoga semuanya lancar, aman-aman, karena it's still on track. But anyway, mumpung hari weekend ini gue lagi ada di bengkel, dan lu semua juga suka penasaran, ada mobil apa aja sih yang di bengkel gue dan ada berapa Evo sih sebenarnya di sini. Di sini tuh ada beberapa Evo dan karena gue itu banyak sekali utang jasa hidup gue dengan Evo, makanya satu persatu Evonya tetap gue pelihara walaupun gue nggak punya semua. Sekarang kita mulai aja dengan satu mobil yang ada di bawah jembatan ini. Ini adalah Mitsubishi Evo 1 sebenarnya. Tapi penampilannya kayak Evo 3. Maaf ya, bikin videonya juga pas weekend, jadi ini semua karena mentranslate untuk kalian semua. Ini adalah Evo 1 RS, which is sebenarnya sekarang tuh di Jepang tuh banyak banget orang cari balik ke Evo 1 karena semuanya yang bentuknya kalau di Jakarta bilang Lancer GTI, semua orang dari zaman dulu convertnya ke Evo 3. Jadi Evo 3 tuh semua bentuk Evo 3. Kalau gue suka banget balikin ke original, karena ini adalah mobil pertama gue secara pribadi. Karena dulu mobil rally pertama gue tuh Eterna, tapi itu punya nyokap gue. Tapi kalau gue punya Evo 1 dulu warnanya biru, sebelum jadi Evo 3. Nah ini kondisinya gue beli dari temen gue. Walaupun dia udah berpindah tangan beberapa kali, ini mobil yang ini adalah sebenarnya ini bukan mobil gua yang dulu, tapi ini mobil rival gua. Karena mobil gue yang dulu udah jadi mobil drag race, gue udah nemu mobilnya udah jadi mobil drag race, jadi ya sudah tidak terselamatkan. Tapi ini tetap jadi mobil rally normal. Gua ngasih lihat ini general aja, soalnya keadaan mobilnya juga mobil yang baru ditemukan. Mobil ini baru keluar dari garasi 15 tahun, mobilnya nggak dipakai. Dan ini mobil cukup punya banyak cerita awal karir gua. Nah, mobil kedua yaitu adalah Evo 4. Kalau ini Evo 4 bener-bener mobil yang paling banyak punya piala buat gua. Ini mobil gua sendiri yang sekarang akhirnya punya temen gua, Ahmed Zulfikar. Mobilnya tetap ada di bengkel gua, bahkan upgrade-nya lebih bagus daripada zaman gua pakai dulu. Udah pakai shock ragger, roll bar udah diberesin, udah dog box. Kalau dulu enggak. Ini Evo 4 RS asli Rally Art Australia. Jadi dulu ada beberapa Rally Art Australia yang masuk ke Indonesia. Dan hebatnya ini mobil ya, ini satu kesukaan gue, sebetulnya dua kesukaan gue yang paling populer. Yaitu kalau jumping mobil selalu lurus karena balance bagus. Nomor dua, kalau becek, kalau dibecek, ini mobil nggak ada yang ngalahin. Bener-bener nggak ada yang ngalahin, ini kencang banget kalau lagi becek. Gue bersama dia mendapatkan title juara nasional 5 kali, 98, 99, 2000, 2001, 2002. Dan setelah itu gue baru berangkat ke Australia waktu itu untuk sekolah S2. Lalu di sebelahnya ini Evo 6. Evo 6-nya singkat aja soalnya dia bukan mobil rally, cuma sekilas mobil jalan-jalan. Ini Tom Macken Edition. Warna putih, kalau Evo tuh akan selalu putih. Lalu ada lagi mobil lain yaitu Evo 10. Di sini ada dua Evo 10, yang ini punya customer. Yang ini punya customer. Customer gua dia Evolution MR Mitsubishi Racing. Tapi kalau yang ini yang di depan nih mantan mobil gua. Ini mantan ya, mantan. Kondisinya lagi tercecer, urai. Kenapa? Soalnya mobil lagi rebuild. Ini Evo 10 RS juga. Banyak cerita gue bersama dia juga di sini. Pernah dipakai Rizal, pakai gua. Gue punya dulu ada dua. Yang ini sama satu lagi, yang satu lagi itu yang Cusco, yang warna basicnya hitam, kalau ini basicnya warna putih. Dan sekarang mobil ini banyak ikut kompetisi di Indonesia. Nah, the last one sebenarnya ini saudaranya Evo, ada di belakang. Saudaranya Evo, yaitu Expander EP4. Buat kalian yang nggak ngikutin dari dulu, Expander EP4 itu adalah konsep mobil Expander yang sebetulnya jadi bridging antara Expander dengan Expander Cross. Mobilnya sekarang udah warnanya baru,
mobil ini akan kalian temuin kalau kalian akan datang ke acara Suddenly Meet Up atau nanti Autokultur. Kalau yang penasaran, sebentar mobil ini mesinnya apa? Oke, basically is all Mitsubishi product. Kalau kamu lihat tadi Evo 10 sama ini bentuk mesinnya sama, tapi bentuk luarnya doang. Karena secara internal mobilnya total beda. Ini mesinnya 1600 cc, high compression engine dan pakai penggerak 4x4. 4x4-nya udah mengikuti standarnya dari mobil WRC 2, mobil R5, dan semuanya sama. Ya mungkin nanti tahun 2025 mobilnya akan keluar lagi, tapi gue nggak tahu siapa yang bakal nyetir. Udah kangen juga ngeliat dia action di track. Nah terakhir, kalau lu perhatiin gue dari tadi, ini ada topi yang gue pakai, coba lihat nih. Topi Road Type Riot. Dan lo lihat nih mobil kuning depan gue ini, sebenarnya selama gue berkarir, gue emang selalu represent sponsor gue, kesukaan gue terhadap mobil tuh apa, terhadap mobil balap khususnya tuh apa. Tetapi kalau gue pribadi, gue sangat suka dengan gaya 80s racing. Dan di mobil gue ini gue translate gaya gue 80s racing dengan penampilan dengan pop art color, dengan kombinasi tabrak-tabrak warna. Rencananya ini mobil akan terkonvert menjadi mobil balap. Dan untuk celebrate, untuk kalian juga yang dekat sama gue mau mempersembahkan collection apparel gue pribadi yang akan di launching tanggal 25 Oktober besok, 25-27, yang akan ada di acara USS Fits. Booth gue ada di boothnya Road Type Riot, dan di sini kalian akan bisa lihat berbagai collections yang ada. Buat kalian yang mau jangan sampai ketinggalan, itu kita buka boothnya ada tanggal 25-27 Oktober. Tapi nantinya kalian juga akan bisa beli online. Terima kasih banget udah appreciate gue selama ini. Collection yang ada itu akan ada t-shirt, baju t-shirt tangan pendek, t-shirt panjang, topi yang udah ada tanda tangan guanya. Nih, look at this. Oke. Jadi personal banget buat gue. Terus ada jaket, baju cewek, baju anak-anak. Nah, ini koleksinya, soalnya gue sayang sama anak gue. Dan selama ini nggak tahu kenapa kalau gue pergi ke balapan selalu ngikutin tuh anak-anak kecil. Jadi gue harus dedicate untuk mereka. Kolaborasi gue dengan Road Type itu bukan cuma mobil, tapi juga motor. Nah, kolaborasi mobil, karyanya udah kelihatan ini. Vespa GTV 300, kolaborasi antara Rivat, Road Type, dan Vespa Uchi dengan beberapa supporting industry. Lalu mobil ini, dua-duanya kalian bisa lihat di acara USS Fit. Jadi jangan sampai ketinggalan, dan koleksi semuanya tentang apparel RS akan ada di acara tersebut. Secara konsep desain kayak gini, secara konsep baju juga nanti lo akan lihat is something special for me. Jadi jangan lupa datang ke acara USS Fit tanggal 25-27 Oktober ini dengan deskripsi dengan link yang ada di bawah. Sebelum video ini berakhir, gue cukup lapar, gue mau review makanan dulu, dan gue rasa sampai ketemu nanti di acara USS Fit. Oke? Jadi kembali lagi seperti zamannya COVID, setiap kali ada video kita lagi nge-review. Ada juga review kuliner yang akan gue persembahkan untuk teman-teman semua yang punya UMKM yang perlu dibantu. Gue nggak take advantage apa-apa, nggak perlu bayar apa-apa. Kirimin aja makanannya, gue honest review karena ini mudah-mudahan bisa ngebantu teman-teman semua yang punya usaha-usaha kuliner. Karena basically gue suka makan. Jadi ini kuahnya, terus dapat ini apa aja nih? Oh ini koyaknya. Ini bawang goreng, sambal, jeruk nipis. Jadi ini settingannya kalau take away nih. Seperti itu memang. Terus semuanya ada. Mari kita mulai dengan ini ayam kampung ya? Iya, ayam kampung. Ayam kampung. Kita tuangkan kuahnya. Sip. Ini mana? Ini soto Lamongan Ama. Soto Lamongan Ama dekat-dekat sini. Jadi kalau kalian follow Instagramnya ada di soto ama_kunir ya. Selamat makan. Wih, ini kayak, tau nggak? Ini barusan gue dari HP yang pertama ini. Jadi dulu waktu gue SMP, sekolah gue tuh di Harapan Ibu. Di depan tuh ada tukang soto ini, Lamongan ini. Rasanya sama persis. Rasanya udah lama banget saya nggak ngerasain kayak gini. Kalau saya nyobain makanan, nggak pakai ini dulu, nggak pakai bumbu dulu, karena harus tahu originality-nya.
Weh, ini paket apa namanya? Polos aja sih soto Lamongan. Terus Ini soto Lamongan aja. Iya. Begini nih. Iya. Standarnya udah begini. Standarnya. Kalian semua tahu kan, gue tuh suka review burger, tapi bukan berarti gue gak suka makanan lain. Lulus 9. Sumpah 9. Suka deh. Highly recommend. Udah berapa lama? 2 tahun. Oh ya? 2 tahun. Aslinya di situ dari awal. Situ ya. Kenapa lo mau ya? Nang bos, ada banyak, enak. Gua bakal kirim ini ke rumah nyokap gua. Emak gue pasti suka banget nih. Intinya kalau nggak cocok nggak habis. Ini habis. Mar, boleh. Guys, highly recommend. Nama Instagramnya ada di bawah sini. Oke, lo pesen aja. Kalau nggak enak, lo boleh salahin gue, tapi gue jamin pasti nambah. Oke, kembali kita ke Ryan's Toy Review. Enggak ya, bukan. Review makanan Rivato untuk spesialisasi untuk UMKM Indonesia. Ingat, ini tidak berbayar sama sekali karena basically gue adalah manusia yang suka lapar. Oke, sekarang kiriman keduanya dari soto Lamongan Amah adalah rawon. Rawon ada toge dong. Gue sangat suka sama toge. Jadi togenya harus banyak. Pernah suatu hari waktu gue SMA, gue tuh datang ke restoran rawon. Habis itu gue minta toge ekstra. Minta toge ekstranya 5 kali. Yang keenam yang punya restoran keluar marah. Soalnya restoran saya jual rawon bukan toge. Oke, let's go nomor 2. Ini pasti keluaknya lumayan tebel nih, soalnya nggak encer, mantap. Guys, kalau gue bilang salah satu rawon paling enak yang pernah gue makan adalah ini. Honestly speaking, this is like persaingan di industri soto tuh banyak. Persaingan di industri rawon tuh lu susah dapetin rawon yang enak. This is one of the best rawon, seriously. Dagingnya nggak perlu gigit, tempel aja lidah ke atas. Ini mau, ini mungkin senyum-senyum. Tempel aja lidah ke atas, dagingnya langsung lihat. Ngaco. Tapi gini, kalau gue nge-review, gue selalu mereview originality. Nggak ditambahin bumbu, nggak tambahin ini itu. Karena kalau balik ke bumbu segala macam kan itu jadinya kan custom yang punyaan, bukan yang dijual. Karena basically kalau lu ke luar negeri, lu makan apa yang dihidangkan depan mata, bukan tambah garam, tambah merica, tambahin sampai itu enggak. So this is honest review. That's why dua-duanya gue kasih nilai 9. Lulus. Ini Aqua nggak mau sponsor apa ya? Setiap kali makan gue minumnya Aqua, tapi nggak ada sponsor. Jadi apa nih? Ini apa nih? Coba. Ini secara konsep ini adalah jongkong. Apa itu jongkong? Itu suji, pure suji. Suji sagu. Oke. Itu kuah santan, gula Jawa sama kelapa muda. KLS. Baik. Gila, ini apaan? Aku nggak pernah tahu bentuknya. Ini kayak cendol nggak dipotong-potong kali ya? Apa gimana? Kalau bahannya hampir sama ya? Sama ya. Masya Allah. Gue belum pernah makan loh ini. Terus nama jongkong itu dari mana? Dari dulu itu udah legendnya jongkong. Di luaran banyak, di resto-resto, tapi dia udah bentuknya udah kap-kapan gitu. Jongkong. Jadi otentiknya nggak ada. Jadi dia tuh kayak sagu. Bawahnya ini kayak bul sumsum. Tapi ini perpaduan adalah cincau dan cendol yang belum dipotong-potong. And then ini pakai santan plus gula aren. Dahsyat banget. Ini perpaduan antara banyak kebudayaan. Betawi ada, Cina ada, Jepang ada, Korea ada nih. Mau lagi. Ini bawahnya apa? Gula Jawa sama daging apa? Kelapa muda. Oh ini kelapa muda. Di bawahnya ada sesuatu yang rahasia tersembunyi. Itu kelapa muda. Jadi kalau kalian ke restoran,
nggak mau rugi, beli kelapa muda juga, dessert juga, beli aja jongkong. Karena dapat cendol, bubur sumsum, kelapa muda, sama es. Bahaya nih. Ini enak banget. Kacau. Lo nggak mau berhenti video ini? See you, bye. You're never satisfied with what you have.